Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza syahra siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan bulan ini berpuasa suatu kewajiban pada siang hari, dan sholat pada malam harinya adalah sebuah ibadah tatawwu, dan kita bisa menjalankan kedua ibadah itu serta ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa yang kita jalankan menarik karena ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa bukan aktif tapi pasif, ya. Kalau sholat aktif melakukan, zakat melakukan, haji melakukan. Tapi ibadah puasa yang dalam Al-Quran menggunakan kata siyam atau kata saum yang artinya adalah al-imsak, menahan. Nah, menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dan menahan dari hal-hal yang merusak ibadah puasa. Ternyata seringkali kita mampu untuk melakukan kebaikan, tapi seringkali kita sulit untuk menahan dari perbuatan yang dilarang. Nah, ibadah puasa, ibadah siyam, saum, al-imsak, itu melatih kita untuk menahan. Agar ibadah puasa kita sempurna, bukan hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga menahan dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa. Di antara sekian banyak yang bisa merusak ibadah puasa yaitu ribah. Ribah dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Gitu ya. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab sendiri atas pertanyaan sendiri. Ini satu metode untuk menarik perhatian sahabat. Seringkali Rasulullah mau menerangkan sesuatu dengan bertanya dulu kepada sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, zikruka ahoka bima yakrahu. Yang namanya ribah adalah engkau menyebut saudaramu dengan apa yang ia tidak menyukainya. Ketika seseorang mengatakan sesuatu hal tentang orang lain dan orang itu tidak menyukainya, itulah yang namanya ribah. Qala. Kemudian sahabat pun bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana
kalau apa yang saya katakan itu terdapat pada saudaraku. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, in kana fihi ma taqul faqad irtabtah wa illam yakum fihi ma taqul faqad bahattah. Ketika apa yang kamu katakan itu benar ada padanya, itulah yang namanya riba. Dan ketika apa yang kamu katakan tidak ada padanya, itulah yang namanya melontarkan tuduhan dusta kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Muslim, dan Ad-Darimi. Jadi yang namanya riba adalah ketika kita mengatakan sesuatu yang benar tentang orang lain, dan ketika orang itu mendengarnya apa yang kita katakan, ia tidak menyukainya, bahwa apa yang diceritakan oleh kita, itulah yang namanya riba. Dan seringkali kita lepas kontrol ketika bertemu dengan orang lain, kita asik membicarakan tentang orang lain. Nah, dalam ibadah puasa ini satu kesempatan untuk melatih kita tidak hanya menahan dari apa yang dilarang oleh Allah ya, yang membatalkan puasa, tetapi juga kita menahan dari hal-hal yang sekalipun itu benar tentang orang lain, kita berusaha untuk tidak membicarakannya. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan ada beberapa hal tentang riba dengan tujuan yang bersifat syar'i, maka itu menjadi boleh. Yang pertama, ketika kita mengatakan tentang orang lain untuk tujuan mengadu kepada pemimpin atau siapa saja yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk meluruskan atas kedzalimannya. Jadi ketika seseorang dianiaya, dizalimi, ia tidak sanggup melawannya, kemudian ia mengadu kepada pemimpin, bisa ketua RT, ketua RW, atau ke polisi, atau ke siapa saja yang kita anggap punya kekuatan atau kekuasaan, tentang apa yang ia lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghentikan kedzalimannya. Ini menurut Imam Nawawi. Satu, kita boleh mengatakannya. Kemudian yang kedua, untuk permohonan bantuan karena ia melakukan satu kemungkaran atau perbuatan maksiat, menyimpang dari jalan yang benar, maka kita mengadukan untuk mencegahnya, siapapun yang melakukannya. Ketika dianggap berbuat kemungkaran dan kita perlu mencegah dan kita tahu apa yang dilakukan oleh dia, kita sampaikan. Yang ketiga, untuk meminta fatwa kepada mufti. Mufti adalah yang mengeluarkan fatwa, atau di Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Di sana ada komisi fatwa. Kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Kalau di NU ada Bahsul Masail, membahas persoalan-persoalan. Kita bisa saja menyampaikan tentang perbuatan seseorang dalam rangka meminta fatwa. Ya, biasanya karena perbuatan yang zalim yang dilakukannya.
Seperti istri Abu Sufyan pernah mengadu kepada Rasulullah karena suaminya pelit banget. Nah, nih. Jadi seorang istri sampai mengadu kepada Rasulullah karena perilaku suaminya yang pelitnya kelewatan. Nah, ini enggak ada ibu-ibu ya? Oh, enggak ada. Kalau ada ini ibu-ibu kalau suaminya pelit banget lapor aja sama Pak RT. Tapi insya Allah zaman 17 enggak ada yang pelit ya kepada keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, untuk memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Ya, bahwa dia itu perilakunya begini agar kejahatannya tidak berkembang, tidak ada korban lagi, kita memperingatkan apa yang ia lakukan. Ini seringkali terjadi. Dan yang kelima, terus terang dengan kefasikan atau bid'ahnya ya, atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan yang keenam ini pemberitahuan pada orang yang tertentu yang karena memiliki cacat fisik ya. Kita sudah biasa tradisi ya, nun sewu, dia itu pendengarannya kurang misalnya kan, atau nun sewu dia tidak bisa melihat. Kita mengatakan itu untuk memberitahukan gitu ya kepada orang yang berkomunikasi dengannya bahwa ada kelemahan, kekurangan yang dimiliki olehnya. Bukan kita menyebutkan kekurangannya itu untuk memaki atau menjelekkan. Kadang orang wis gendah ngerti wonge dengklang dadak diomong, "Lo dengklang gumagus" gitu. Ini namanya mengumpat. Ya. Beda. Tapi kalau kita mengatakan nun sewu jangan begitu, dia itu jalannya nggak sempurna atau dia itu dengklang. Jadi kita memberitahukan dalam rangka memberitahukan akan kenyataan fisik yang lemah. Misalnya dengklang atau buta atau tuli atau kelemahan-kelemahan itu bisa saja kita sampaikan kepada orang lain dengan maksud memberitahu, bukan dalam arti melecehkan atau menjelek-jelekan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah akhlak tentang lisan kita. Dan marilah di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk tidak melakukan riba kecuali pada hal-hal yang dibenarkan, yang tadi penjelasannya menurut Imam Nawawi ada 6. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.